kawan-kawan penikmat pertandingan catur, kembali lagi dengan saya pecatur pos ronda. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyayangkan pertandingan yang sangat menarik pada FIDE World Blitz Chess Championship 2022. Ini adalah pertandingan yang dilakukan oleh Magnus Carlsen melawan Nodirbek Abdusattorov. Pada pertandingan kali ini yang akhirnya membuat Magnus Carlsen menjadi juara dunia catur kilat 2022. Oke, langsung saja kita saksikan teman-teman. Di sini putih dipegang oleh Magnus Carlsen dan di hitam dipegang oleh Nodirbek Abdusattorov. Oke, pertandingan dimulai dengan Carlsen pion di E4, King Pawn opening. Dibalas Abdusattorov dengan pion di E5 dan dilanjutkan kuda di F3, pengembangan perwira dari Magnus Carlsen. Kuda hitam berkembang di C6 dan dilanjutkan dengan gajah di B5, dan ini adalah salah satu pembukaan yang sejarahnya panjang dan lama, yaitu pembukaan Ruy Lopez. Hitam merespon dengan pion di A6 dan ini adalah Morphy defense, dan dijawab dengan gajah mundur satu langkah di A4 dan dilanjutkan hitam dengan kuda di F6, dan ini adalah yang namanya Ruy Lopez mainline. Setelah kuda maju di F6 dan dibalas putih dengan pion di D3 dan dilanjutkan hitam kembali majukan pionnya di B5 mengusir gajah, dan di sini gajah mundur ke B3, dan ini sesuai serangan dari Ruy Lopez, yaitu nanti akan mengarah ke arah pion di F7 yang dimana ketika hitam melakukan rokade sayap raja. Oke, pertandingan dilanjutkan dengan gajah berkembang di E7 dan dijawab dengan pion maju di A4. Ini adalah sangat agresif teman-teman, langsung menantang pion di sayap kiri putih. Dilanjutkan pion maju di B4 menolak pertukaran dan dilanjutkan putih dengan rokade sayap raja di langkah ke-8. Dan di sini disusul hitam dengan rokade juga di langkah ke-8. Baru setelah itu dilanjutkan dengan kuda di D2, pengembangan perwira. Sekaligus akan menempati titik penting, dan ini adalah membuat solid juga dengan kudanya. Hitam merespon dengan pion di D6 dan ini adalah membuka serangan awal untuk gajah, maka nanti bisa diantisipasi dengan pion maju. Di sini putih mencoba dengan C3 terlebih dahulu dengan pionnya untuk menantang sekaligus membuka beberapa akses perwiranya ke depan. Direspon hitam dengan menggeser benteng ke B8, dilanjutkan benteng putih ke E1, kuda berkembang di A5 dan dilanjutkan gajah menghindar di A2. Dan setelah gajah diancam, gajah di sini mundur. Pion didorong di C5 dan ini membuat antara pion solid ya teman-teman. Maka dari itu dilanjutkan dengan pion didorong di D4 karena Magnus Carlsen membutuhkan kemenangan pada pertandingan kali ini, dan di sini terlihat langsung beberapa kali mengajak pertarungan. Dan setelah pion maju di D4 dibalas hitam dengan pion makan pion di C3, dilanjutkan pion makan kembali di C3, pion makan di D4 dan kembali dimakan dengan pion putih di D4. Kuda kembali ke C6 mengancam pion ke depannya. Maka dari itu di sini pion didorong di D5 dan dilanjutkan kuda ke B4. Oke, pertandingan sampai menit ke-18 kedua pemain sudah melakukan rokade masing-masing, dan sekarang adalah dimulainya pertandingan untuk saling menyerang dari kedua pemain. Setelah kuda berkembang dijawab gajah di C4, kuda hitam di H5 dan dilanjutkan pion maju di A5. Maka dari itu di sini kuda berkembang di F4 dan dilanjutkan kuda putih di F1 dengan tujuan menempati titik penting. Dilanjutkan gajah ke G4 memberikan pin pada kuda. Baru di sini kuda di E3 mengancam gajah teman-teman. Gajah mundur ke H5 baru dilanjutkan benteng ke A1 mencoba agresif dengan menguasai file 3. Menteri berkembang ke C7 dan di sini sudah menyatukan antara benteng ya teman-teman.
Maka dari itu dilanjutkan gajah berkembang ke D2. Baru di sini gajah makan kuda di F3, dimakan kembali dengan menteri, dan setelah itu Abdusatoroh mencoba mulai jebakannya dengan kuda di C2. Ancaman pada benteng teman-teman, dan kuda wajib memakannya. Maka dari itu di sini kuda makan, maka menteri akan makan gajah yang lepas dari pengamanan kuda. Dilanjutkan kuda kembali ke E3, dijawab dengan menteri di D4, dan ini adalah ancaman pada gajah teman-teman. Maka dilanjutkan dengan benteng berkembang ke D1, menteri kembali ke C5, dan dilanjutkan kuda ke F5. Ancaman pada gajah di sini kudanya. Maka dari itu gajah berkembang ke G5, mengamankan kuda sekaligus mengajak tantangan ke depannya. Dijawab pion ke H4, gajah mundur satu langkah ke F6, benteng ke C3. Dengan bergesernya benteng teman-teman, maka akan ada gratis pion, tapi dengan opsi pion hitam juga akan menjadi gratis. Oke, setelah menteri makan pion gratis, maka dilanjutkan pion maju di G3. Di sini pion langsung menantang kuda dengan ancaman sebenarnya pion hitam juga gratis, tapi tidak dimakan oleh Magnus Carlsen, melainkan memajukan pionnya ke G3. Maka dari itu dilanjutkan dengan kuda ke D5, dan ini adalah pengorbanan yang dilakukan oleh Abdusatoroh, dan ini adalah pengorbanan yang akhirnya membuat dia menjadi rugi dan bisa membuat dia kalah ke depannya nanti. Oke, setelah pion makan dengan tujuan mengancam benteng ya teman-teman. Jika ini nanti dimakan pion putih misal, maka pion akan didorong dan ancaman pada menteri sekaligus benteng akan bisa dimakan oleh hitam. Maka dari itu di sini sudah terbaca oleh Magnus Carlsen. Benteng bergerak dulu ke A3, dan setelah menteri bergeser ke C5, baru di sini benteng digeserkan ke C1, kembali lagi mengusir menteri. Maka menteri geser ke B6, baru setelah itu kuda dimakan pion secara gratis di D5, dan tepatnya di langkah ke 33 ini putih unggul dengan 1 perwira ya teman-teman. Oke, dilanjutkan menteri ke B2, dijawab dengan benteng ke D3, benteng hitam ke D8 mempertahankan pion, maka dilanjutkan dengan raja naik ke G2, menteri ke B5, ancaman pada benteng ke depannya. Dilanjutkan benteng putih ke C6, dan langkah menarik yang dilakukan oleh putih adalah dengan hitam adalah dengan benteng ke E8 dengan tujuan mendorong pion ke depannya ya teman-teman. Dan di sini responnya adalah dengan kuda ke D6. Di sini bukan benteng yang makan pion, melainkan kuda. Dan ini adalah kedepannya jebakan teman-teman. Maka dari itu jawabannya adalah dengan pion kembali didorong di E4. Maka dari itu di sini Magnus Carlsen menjawab dengan jawaban yang sangat menarik, yaitu dengan kuda makan pion di E4. Dan di sini strategi dari hitam untuk mematikan langkah Magnus Carlsen berhenti. Dan tepatnya juga di langkah ke-38 dengan keunggulan 1 perwira ini dan saling keterkaitan ya teman-teman. Maka dari itu bisa dipastikan putih akan menangkan pertandingan ini. Unggul 1 perwira adalah unggul permainan dalam permainan Grandmaster. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan pertandingan kali ini. Dan pada kesempatan kali ini, pertandingan kali ini Magnus Carlsen sangat berbahagia sekali setelah memenangkan kejuaraan akhir tahun ini. Dan tepat juga nanti malam akan terjadi pergantian tahun. Kami dari Catur Pos Ronda mengucapkan selamat tahun baru untuk teman-teman dan selamat berlibur, dan tetap jaga kesehatan karena di musim penghujan kali ini yang memasuki penghujan ekstrim. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman. Untuk menyaksikan pertandingan-pertandingan selanjutnya yang lebih menarik, teman-teman bisa subscribe, share, like, dan komen untuk konten kali ini. Terima kasih.